Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau puji sembah Dia. Kita siapkan hati biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih setia Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Kami menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas umat-Mu ya Tuhan, atas setiap kami, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang pada Tuhan, mari sembah Dia dengan satu ucapan syukur karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam ini. Terima kasih Kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, kasih-Mu besar atas setiap kami. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Lebih tinggi dari dari cakrawala, cakrawala, tak terbatas kasih. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Sungguh bersyukur, ku bersyukur. lebih luas Lebih luas dari samudra. dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Mengalir kasih-Mu Tuhan. dengan segenap hati. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Menyembah Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, Kau sangat baik. Kami menyembah-Mu. Biar kami sembah Engkau Tuhan di dalam setiap kondisi apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kami akan tetap menyembah Engkau, Yesus, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Mari sembah Dia, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Keinginan dalam hidup kami, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Engkau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari lebih lagi Yesus, sembah Dia, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan
untuk menyembahmu. kami sembah Kau Tuhan. Yesus, kami datang menyembahmu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang bertata atas pujian penyembahan kami. Oh Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah, Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. keinginan Keinginan dalam hidupku dalam hidupku hanya hanya untuk menyembah menyembahmu. Yesus. Oh, Yesus, ku sembah, ku sembah Kau, sujud di hadapan, di hadapan-Mu. keinginan Keinginan dalam hidup kami, ya dalam Tuhan, hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari lebih lagi, Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi, Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lebih dalam kami menyembah. Oh, lebih dalam kami menikmati kasih-Mu. Biar hadirat-Mu itu yang penuhi setiap hati kami. Engkau yang jamah setiap kami, Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa kasih-Mu itu yang menangkap setiap kasih, setiap hati kami, Tuhan. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. ku puji Kau. Amin Tuhan. Yesus, Ku sembah, ku sembah Kau. kami panggil nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan Tuhan dan dengan Rajaku. segenap hatiku. Dengan segenap hati Dengan segenap jiwaku. dan dengan segenap Segenap akal jiwaku, budiku nyatakan akal budi
Engkau, Ku ya Tuhan. Oh, dengan segenap hati kami nyatakan, Ku cintakan ku cintakan Yesus, kami puji namamu Tuhan. Yesus, Sembah, ku sembahkan Yesus Tuhan. Tuhan Dengan segenap dan hati, dengan Raja, segenap jiwa kami, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, akal budi, kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. ku Ini pujian kami, persembahan kami malam hari ini Tuhan, biar naik di hadapan-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Yesus, kami puji namamu, pujikan kami sembah Yesus, ku biar segala pujian dan sembahkan penghormatan kami bagi Tuhan Yesus, yang naik di hadapan Engkau. Tuhan Itu yang menyenangkan dan hatimu, Raja, itu yang menyentuh hatimu malam hari ini. dengan Atas setiap segenap pujian kami pribadi lepas pribadi hati Tuhan, dan dengan segenap jiwaku, Oh, akal budi, kami sembah, ku cintakan, ku cintakan, ku pujikan sampai selama-lamanya. Ku sembahkan buat setiap perbuatan-Mu yang begitu ajaib atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. dan Kami Raja, nyatakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, Tuhan, ku cintakan selamanya Tuhan. sembah Pujian dari setiap hati kami nyatakan Tuhan. Oh, selama-lamanya Tuhan kami mengasihi Engkau. Cinta Kau Yesus. Haleluya. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami menyatakan Tuhan, ku cintakan Yesus, ku puji Kau, Tuhan. Kami sembah, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Raja, dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, Tuhan, akal budi, ku cintakan
bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami ada di Mezbah Doa untuk kami boleh lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Salam saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Malam ini saya sudah berada di Bali. Ya, kami akan ada seminar hamba-hamba Tuhan di Bali. Puji Tuhan, terus dukung dalam doa pelayanan kami, saudara. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, agar kita senantiasa ada bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Buat saudara yang berada di Bali, saya mengundang saudara untuk hadir di KKR, ya, seminar dan KKR. Besok masih ada seminar sehari dan KKR besok malam. Ya, malam ini juga ada KKR. Kita berdoa biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi, ya, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan senantiasa. Baik saudara, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, shalom, selamat malam. Ya, Pastor Debbie Basir. Saya mengucap syukur, ya, karena saya selalu bertemu walaupun hanya via online. Ya, dan saya mau menyaksikan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup saya. Mengingat beberapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan mengalami titik terendah di hidup saya, yaitu saya mengalami kecelakaan. Hingga saya mengalami patah tulang di sebelah kanan, tepatnya di humerus, ya, tulang humerus. Sepanjang hari saya tidak bersedih, ya, karena saya percaya semua yang terjadi atas izin Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti memampukan saya. Di samping itu, ya, saat mengalami hari-hari yang berat, tentunya saya terus dikuatkan karena saya terus mendengar mezbah syukur. Ya, saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Tuhan sangat sayang dengan saya. Puji Tuhan, saat itu saya harus dioperasi. Ya, bahkan saya mengucap syukur, Bu, karena hingga sampai selesai operasi, ketakutan demi ketakutan saya lawan. Sembari saya mendengarkan khotbah Ibu, mezbah syukur, ya, mezbah doa, saya melawan ketakutan-ketakutan itu. Saya terus bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan lewat mezbah doa, mezbah syukur. Puji Tuhan, saat ini saya sudah kembali, ya, dipulihkan Tuhan, bahkan dapat menjalani semua aktivitas seperti biasa. Memang butuh pemulihan yang tidak cepat, tapi saya percaya dan terus, ya, percaya Tuhan pasti menolong. Terima kasih buat Pastor Debbie Basir. Ya, Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu dan selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ya, menjadi kekuatan bagi orang lain. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, itulah, ya, gunanya kita ini terus mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan izinkan hal-hal datang di hidup kita, ya, kita beroleh kekuatan lewat firman Tuhan. Saya bersyukur banyak sekali orang yang bersaksi bahwa lewat mezbah doa, mezbah syukur mereka dikuatkan di rumah sakit, ya, ketika terbaring di rumah, ya, pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan itu memberi kekuatan. Karena kita tidak pernah tahu keadaan apa yang akan datang menimpa di hidup kita, tapi kita harus tahu bahwa Dia Tuhan yang selalu setia ada di samping kita untuk memberikan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan. Puji Tuhan, sekarang sudah dipulihkan, ya, walaupun mengalami patah tulang karena kecelakaan. Tidak mudah memang, tapi Tuhan terus menyertai dan memberkati. Iya, terima kasih kesaksiannya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Elisa melakukan mujizat, ya, kepada seorang wanita, ya, wanita yang sangat mengasihi Tuhan, ya. Dan pada akhirnya ketika saat itu wanita ini, ya, dia suka sekali untuk
menolong atau memberkati Elisa sebagai seorang hamba Tuhan. Dia seorang perempuan Sunem yang kaya, dia dan suaminya mereka melayani hamba Tuhan, ya, dan mereka memberi tempat tinggal buat hamba Tuhan, menyediakan kamar untuk Elisa. Setiap kali datang pelayanan, Elisa bisa nginap di sana. Ya, saudara, saya percaya bukan secara kebetulan, ya, perempuan ini ya saat itu memberikan tempat bagi Elisa dan dia juga melayani Elisa. Karena ya Tuhan yang paling tahu, ternyata di kemudian hari ya dia akan punya anak lewat doanya Elisa, tetapi anak itu mati, saudara. Ketika anaknya mati, anak satu-satunya mati, dia berkata kepada Elisa, "Kenapa engkau memberikan aku sebuah harapan yang kosong? Ya percuma aku punya anak tetapi akhirnya anak itu mati." Namun pada akhirnya kita tahu bersama, Elisa datang ketika jenazah anak itu dibaringkan di atas tempat tidur Elisa. Elisa datang dan dia membaringkan tubuhnya di atas anak itu, ya, sehingga ya dia pun terus ya sambil berdoa, dia berdiri, dia baringkan lagi tubuhnya, dan Alkitab mencatat akhirnya anak itu bangun dan dia bersin sebanyak 7 kali. Dan anak itu hidup kembali. Lalu Elisa menyuruh untuk memanggil perempuan Sunem itu. Kata Elisa, "Panggillah ya perempuan Sunem itu ya, dan datanglah kemari. Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Saudara, mujizat terjadi ya karena memang Tuhan ingin melakukan mujizat bagi perempuan yang baik hati ini, yang selalu mau melayani hamba Tuhan. Anaknya mati, dihidupkan kembali. Ya, dan pada akhirnya ya dia melihat mujizat Tuhan terjadi berkat ya doa Elisa, dan Tuhan memang mengasihi dia. Kita lanjutkan sekarang ya, masih di 2 Raja-Raja, saudara, pasal yang ke-5 ya, kita lihat di sana pasal yang ke-4, 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-38. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi itu duduk ya di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Ya, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali. Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Iya, dan saat itu saudara dikatakan di sana ya, pada waktu Elisa kembali ke Gilgal, pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. Kelaparan itu diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena taatan ya mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan ada kelaparan terjadi dan banyak yang meninggal, saudara, di sana karena ya tidak ada makanan. Bencana ini disebabkan oleh karena hukuman Allah terhadap bangsa Israel yang pada waktu itu mereka menyembah berhala. Lalu dikatakan di sana ya tidak
terkecuali para nabi pun itu terkena imbasnya. Ya, mereka pun mengalami kelaparan ya pada saat itu karena bencana itu. Dan ketika dikatakan di sana Elisa kembali ke Gilgal, ya terjadi kelaparan. Lalu dia pada suatu kali melihat rombongan nabi duduk di depannya. Ya, dan akhirnya bujangnya itu ya Elia suruh bujangnya itu untuk ya memasak supaya ya ada makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ya ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Lalu seseorang pergi mencari bahan makanan, dikatakan dikatakan sana dia mencari akhirnya sayur-sayuran liar, berarti yaitu di tempat yang memang tidak bertuan ya, dia ambil, dia dapat ada labu liar ya, dia dapat ada sayur-sayuran, lalu diiris-iris dimasukkan ke dalam kuali itu. Lalu ketika sudah masak diambil saudara, dan pada waktu itu ya dibagi kepada orang-orang itu ya untuk dimakan. Tapi sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya karena ternyata ya karena makanan itu diambil dari hutan ya yang tidak ada berpenghuni, labu liar, ternyata mungkin salah satu dari jenis sayur itu mengandung racun ya sehingga rasanya pahit dan ya mereka teriak itu ada racun, ada maut, ada sesuatu yang membawa kepada kematian. Makanya judulnya kalau kita lihat di sini adalah maut di dalam kuali. Tapi ketika akhirnya Elia 41 tadi katakan, tetapi berkatalah Elisa, ya ambillah tepung, lalu dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Jadi setelah mereka berteriak ada racun, ada maut di dalamnya, Elisa melemparkan tepung dan akhirnya ya racunnya ternetralisir, mungkin juga rasa pahitnya hilang sehingga akhirnya mereka memakannya dan tidak ada ya racun lagi di sana sehingga akhirnya ya semua mereka bisa makan. Dan di sini kita melihat saudara penghiburan daripada Tuhan ya bagi nabi-nabi ini ya adalah ketika mereka itu dalam kelaparan, sedang ya masa kelaparan, dan akhirnya mereka memakan sesuatu yang beracun, tetapi dengan kehadiran Elisa yaitu membawa kehidupan bahkan memberi pengharapan. Saat itu Elisa dikunjungi oleh 100 orang nabi dari Gilgal ya yang datang untuk mendengarkan firman Allah. Dan Elisa bukan hanya memberikan mereka makanan jasmani, rohani yaitu firman Tuhan, tapi dia juga memberikan makanan kepada mereka yaitu ya sup ya labu liar yang dimasak ya dan rasanya pahit ternyata beracun, tetapi ditawarkan racunnya oleh Elisa dan mereka memakannya sehingga tidak ada yang mati saudara ya. Kita melihat akhirnya ya mereka 100 orang nabi itu ya mendapatkan makanan dari Elisa. Kita lanjut ayat 42, memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisa. Lalu dihidangkannya lah itu di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Wow, saudara, kita lihat di sini ya ketika pada waktu itu ya mujizat kedua yang terjadi adalah ya Elisa memberi makan 100 orang nabi. Bagaimana mungkin dengan 20 roti jelai dan sedikit gandum bisa mengenyangkan perut orang banyak ya. Dan
bujang Elisa menganggap itu adalah hal mustahil ketika ada seseorang datang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dan sebuah kantong. Saudara, ya kita tahu bahwa pada masa kelaparan itu sangat berarti makanan. Roti, gandum dan lain sebagainya itu sangat berarti, sehingga ya orang tidak bisa memberi sesuatu yang banyak. Karena Elisa adalah seorang hamba Tuhan, ya jadi ada seorang datang kepada dia ya dari dikatakan Baal Salisa. Ya, dia membawa untuk Elisa ya, yang dia bawa itu 20 roti jelai dan sedikit gandum. Dikatakan di sana dia memberikan itu kepada Elisa. Ya, dan Elisa berkata kepada bujangnya, berikan orang-orang ini dulu makan. Ya, Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, dan kita melihat di sini ketika hamba Tuhan itu tidak mementingkan diri sendiri, maka Tuhan akan membuat mujizat, bahkan dia akan menjadi sumber mujizat bagi orang lain, karena lewat kehidupannya orang lain juga boleh melihat mujizat Tuhan. Ini adalah sebuah mujizat ketika Elisa berkata, kasih makan mereka dulu. Bujangnya berkata, ya bagaimana mungkin dengan 20 roti jelai dan gandum sedikit memberi makan 100 orang? Ya, itu bagaimana caranya? Ya, tetapi Elisa berkata kepada dia, ya Elisa bilang, beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Akhirnya bujangnya itu menghidangkan makanan itu, dan di depan mereka maka makanlah mereka sampai kenyang dan ada sisanya, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa belajar ketika kita ini menjadi orang yang tidak serakah, kita menjadi orang yang mau berbagi bahkan mendahului orang lain, maka Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Ya, kita melihat apa yang terjadi dengan Elisa di masa kelaparan. Dia dianterin makanan, tapi dia tidak menikmati itu untuk dirinya sendiri, dia berbagi dengan orang lain. Dan firman Tuhan hanya terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh juga mau mempraktikkan firman Tuhan. Ya, saya menyaksikan bagaimana di tengah masa pandemi Tuhan juga pelihara hidup kami. Ya, ada orang-orang yang mengasihi kami, kirimin makanan, ya kirimin sembako. Tapi di tengah masa pandemi itu pun kami tidak pernah berhenti untuk berbagi. Ya, apa yang saya dapat saya bagikan lagi itu ke tetangga, ke orang-orang yang membutuhkan. Dan saya melihat ya sampai hari ini, detik ini, Tuhan tidak pernah ya berhutang, kami tidak pernah berkekurangan, sebab ya Tuhan itu mengasihi hamba-hambanya, anak-anaknya yang mau setia dan juga mau memikirkan kehidupan orang lain. Karena itu saudara, hari-hari ini mari kita terus menjadi berkat, pikirkan juga hidup orang lain, jangan hanya mikirkan diri sendiri terus. Kita kalau mikirin diri sendiri gak pernah ada cukupnya. Ya, salah satu cara kami berbagi ya lewat ya pelayanan-pelayanan kami di seminar hamba-hamba Tuhan. Ya, kita melihat saudara mereka yang berkekurangan, banyak hamba Tuhan dari pedesaan tidak punya motor, ya tidak punya HP. Disinilah tempat kita berbagi kepada mereka, berbagi berkat, berbagi ya apa yang mereka butuhkan. Dan saya melihat semakin kita menebar kasih, kita tidak akan pernah berkekurangan. Karena itu saudara, jadilah orang-orang yang terus ya melakukan firman hari ini yang kita baca. Ya, saya menyampaikan firman sesuai yang kita baca. Tuhan berkata, engkau akan makan, ya orang akan makan dan akan ada sisa. Waktu engkau berbagi, engkau tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkekurangan, justru selalu akan ada sisa ya yang dapat kita nikmati. Karena itu saudara, mari setia kepada Tuhan, tetaplah percaya pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kepada kami mengikuti apa yang Elisa lakukan. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak egois, tapi dia memikirkan kepentingan orang lain. Hamba-hamba nabi-nabi itu yang kelaparan, tetapi akhirnya Tuhan memelihara hidupnya. Tuhan mencukupkan hidupnya. Tuhan memelihara dia dan bahkan ada sisanya. Ajar kami menjadi orang yang tidak
egois, hanya tertuju kepada aku, dan aku. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang mau menjadi mitranya Tuhan. Kami mau menjadi sumber kepanjangan tangan Tuhan. Biarlah kami juga menjadi mujizat bagi orang lain karena ada Tuhan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu Mesbah Doa, mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Mereka yang sedang bergumul masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Bahkan kami berdoa, yang sakit malam ini mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, diberkati kandungannya sehingga anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia mencari wajah-Mu. Dalam setiap pergumulan apapun Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa buat setiap anak-anak Tuhan yang setia mendengar Mesbah Doa, bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar Indonesia aman tentram dalam penyertaan Tuhan. Di tahun politik ini Tuhan memberkati dan ketentraman, keamanan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biarlah Tuhan terus memakai dia dengan roh takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, menjadi juga bangsa-bangsa yang dilawat oleh Tuhan sehingga terjadi hujan pertobatan di atas bumi ini Bapa. Bahkan hari ini kami sedang berada di Bali. Berkati kota Bali ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, gereja Tuhan, semua orang-orang yang ada di Bali ini Tuhan berkati, hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara, terimalah kiranya berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.